Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Pastinya hari ini akan lebih semangat karena kemarin sudah selesai liburan Idul Adha. Kalau begitu kita lanjutkan saja materi kita hari ini, menyambung tentang pembahasan kita di minggu lalu terkait tentang bahasa Indonesia, yaitu materi tentang gagasan pokok. Masih ingat ya tentang pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah kata kunci yang terdapat pada kalimat utama, dan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok atau menjelaskan kalimat utama. Pada materi kali ini kita masuk pada subtema 3, tematik 4A. Bahasa Indonesia di sana menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Yang namanya sebuah teks itu pasti bayangan kita adalah sebuah bacaan yang ada dalam paragraf, dan bacaan tersebut bisa terdapat dalam sebuah majalah atau surat kabar, juga dalam buku-buku paket yang kalian pegang. Namun pada subtema 3 kali ini kita akan membahas tentang teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Seperti halnya ketika kalian mendengarkan sebuah cerita atau mendengarkan ustadz saat menerangkan. Itu juga bermakna sebagai teks lisan. Dan bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks lisan? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan itu bisa ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, itulah penjelasan singkat terkait materi kita hari ini. Dikarenakan pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka sekarang Ustadz akan memberikan tugas. Dan apa tugasnya? Di sini Ustadz akan membacakan satu paragraf. Tugas kalian adalah mencatat paragraf yang Ustadz bacakan. Selanjutnya menentukan kalimat utama, menentukan gagasan pokok, dan menentukan gagasan pendukung dari teks yang akan Ustadz bacakan. Sebelum Ustadz bacakan, siapkan buku tulisnya dan pensilnya. Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Siap, kita mulai. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Selesai. Itulah tadi sebuah teks yang harus kalian salin dan sudah Ustadz bacakan barusan. Selanjutnya tugas kalian adalah menentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukungnya. Ustadz ucapkan selamat belajar dan semoga
kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Demikian dulu perjumpaan dengan Ustadz pada materi bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.